warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Oke, simak dan dengarkan. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya jumlah dan ukuran sel dalam tubuh. Pada saat kita mengalami pertumbuhan, maka sel di dalam tubuh semakin bertambah banyak. Jaringan dan organ tubuh semakin besar atau meningkat. Pertumbuhan manusia berupa perubahan fisik yang dapat kita ukur melalui angka. Selain itu, dapat diukur tinggi badan, besar badan, dan berat badan. Pertumbuhan juga tidak dapat kembali ke dalam keadaan yang semula. Di dalam buku Pertumbuhan, karya Encep Sudirjo Muhammad Nur Alif, manusia adalah makhluk hidup yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan tersebut di mana dari dalam kandungan, lahir dan menjadi dewasa serta lansia. Contoh perubahan yang bersifat meningkat selanjutnya menurun pada nenek dan kakek, di mana masa kecil dan muda seperti kita, namun semakin besar semakin dewasa. Mereka akan berhenti mengalami pertumbuhan dan akan cenderung menurun hingga lanjut usianya sendiri. Pertumbuhan sendiri akan berhenti di saat kita sudah menginjak dewasa, namun pikiran dan emosi akan tetap berkembang. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan, antara lain 1. Faktor genetik atau keturunan, 2. Faktor hormon, 3. Faktor gizi, 4. Faktor lingkungan, 5. Faktor olahraga dan kesehatan, yang ke-6 faktor pendidikan. Selanjutnya adalah pengertian perkembangan. Perkembangan adalah proses pematangan dari sel-sel tubuh menuju kedewasaan disebut dengan perkembangan. Dimulai dari kematangan fisik, perubahan kecakapan, emosi, dan perilaku menuju kedewasaan. Perkembangan tidak dapat diukur dengan angka seperti pertumbuhan yang dapat diukur dengan angka. Perkembangan yang tidak terbatas di dalamnya terkandung serangkaian perubahan yang berlangsung secara terus-menerus dan bersifat tetap dari fungsi-fungsi jasmaniah dan rohaniah yang dimiliki individu menuju tahap kematangan melalui pertumbuhan, pemasakan, dan belajar. Contoh perkembangan yang terjadi pada manusia yaitu saat bayi baru lahir dia belum bisa merangkak. Setelah bisa merangkak, dia akan belajar berjalan dengan dibantu orang tua terlebih dahulu. Selanjutnya adalah ciri-ciri perkembangan pada manusia ditandai dengan 1. Adanya kematangan fisik, 2. Perubahan keahlian atau bicara, 3. Emosi dan pikiran yang semakin matang, dan yang keempat perubahan pada keterampilan. Oke, selanjutnya adalah perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan adalah 1. Dapat diukur atau bersifat kuantitatif, sedangkan perkembangan tidak dapat diukur atau bersifat kualitatif. Yang kedua, dapat berhenti pada usia tertentu, sedangkan perkembangan berlangsung semasa hidup. 3. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan berhenti pada batas tertentu, sedangkan perkembangan tidak terbatas. Yang keempat, pertumbuhan mempunyai sifat struktural, sedangkan perkembangan memiliki sifat fungsional. Yang kelima, perbedaan pertumbuhan dan perkembangan adalah adanya pertumbuhan adanya perubahan fisik, sedangkan perkembangan adanya perubahan kemampuan dan karakter. Adapun di sini ciri-ciri makhluk hidup yaitu bergerak, bernapas, mengalami pertumbuhan dan perkembangan, berkembang biak, makan dan minum, serta peka terhadap iritabilitas atau stimulan. Adapun tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, embrionik, pasca embrionik atau bayi. Selanjutnya masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, masa tua atau manula. Oke kawan-kawan, kesimpulannya adalah pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan atau ukuran sel yang tidak dapat kembali ke bentuk semula. Sedangkan perkembangan adalah proses menuju ke tingkat kedewasaan atau pematangan yang tidak dapat diukur tapi hanya dapat diamati. Walaupun pertumbuhan dan perkembangan berbeda, keduanya adalah suatu proses yang berjalan bersama dan tidak dapat dipisahkan. Thank you teman-teman, terima kasih telah menonton dan mendengarkan dan menyimak presentasi saya kali ini. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.